Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung ya di sesi live thread siang hari ini. Udah pada siap cari cuan atau belum nih? Sudah ya, oke. Ya, nanti siang hari ini kita akan cari peluang yang bisa kita eksekusi akan langsung kita gas teman-teman. Atau tadi pagi ada yang udah dapat cuan? Siapa yang udah ini tadi pagi ambil transaksi? Harganya lumayan ya, drop terus naik lagi. Tadi pagi dapat, dapat apa ini? Dapat dapat buy atau dapat sell? Kalau buy berarti kan buy di bawah. Kalau sell kan berarti sell di atas tadi. Oh, dapat lupa TP buy-nya. Nah, ini lupa lupa TP atau memang nggak di TP? Itu. Tadi pagi kena SL. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang siang hari ini kita akan cari peluang. Kita akan gas teman-teman. Semoga ini ya bisa berlanjut vibes-nya yang kemarin. Yang bisa TP beruntun teman-teman. Ada yang Zoom sambil kerja. Wah, luar biasa ini. Nah, ini yang sambil di jalan hati-hati ini. Tetap fokus teman-teman, tetap ini ya, stay safe. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan masuk ke market. Hmm. Oke, nah kita udah di tampilan chart. Bentar teman-teman, saya ini setting kolom chatnya dulu biar kelihatan. Oke, terus ini. Nah, siang hari ini kita akan coba cari peluang, peluang apa yang bisa kita ambil. Kita akan masuk ke time frame M1 teman-teman. Ya, time frame favorit kita. Dan kalau dari time frame M1 saya akan ambil posisi buy. Kita langsung buy aja teman-teman. SL-nya 200 poin aja ya. Pendek aja. Nih, panjangan sebentar. Ya 200 poin masih oke. Take profitnya ini pendek aja 3747,3. Ini saya share ke teman-teman. Peluang buy di harga berapa? 3745,3. SL-nya 3743,3. TP-nya ini di 3747,3. Oke ya. Nah, ini saya share ke teman-teman. Nah, ini peluang buy yang kita ambil. Take profitnya SLTP 200 poin. TP-nya di high sini. Tapi kalau memang ini di break, ini mau TP2 masih oke. Soalnya ini kan resisten cukup kuat sebenarnya. Nah, ini saya hapus dulu gambarnya ini. Nggak pakai ini. Oke, nah ini level take profit kita di sini. Kalau memang mau di hold panjang, ya ini TP2 3749,3. Tapi pertimbangkan pasang SL Plus ketika memang kita sampai di resisten ini ya. Itu. Ini harusnya saya pakai lotnya 0,15, cuman stop lotnya jadi pendek. Ini untuk peluang yang kita ambil, mungkin akan lebih sering ini ya, kita ambilnya peluang pendek-pendekan aja. Ya, jadi yang peluang memang paling 200 poin, 300 poin, nggak yang kayak sebelumnya mungkin agak panjang teman-teman. Tapi ini lebih ke scalping tipis-tipis aja di time frame M1. Lebih lebih banyak peluang yang bisa kita ambil kalau di time frame kecil ini. Absen dulu, siapa yang full margin? Ada nggak nih?
Oh, Bos Benhart. Oke. Yang lainnya? Oh, enggak full margin. Pakai money management ya. Oke. Nggak masalah. Yang mau full margin, yang mainnya ini SLT, pakai SLTP, ya pakai trading plan yang mau holdnya mungkin satu transaksi aja nggak masalah. M5 tarik Fibo tertahan 3745. M5. Fibo apa ini? Fibo dari mana ke mana? Dari sini atau bagaimana? Balikannya. Oh, nyari koreksi naiknya ini maksudnya. Kalau ini sebenarnya ini sih dekat sama level Fibo 50 sih. Dekat sama Vivo 50 ya. Jadi mungkin memang sedikit tertahan di situ teman-teman. Tapi ya nggak masalah. Ini masih masih kita pantau cenderung ke sideways beberapa menit terakhir. Karena kan ini M1 ya. M1 kan satu candlenya 1 menit. Jadi saya sebutnya ini beberapa menit terakhir. Ini coba kita hitung dari sini itu berapa berapa candle ini. 6, 86 bar, 86 menit. Ya hampir 1,5 jam sideways. Sudah berapa lama di market kok gacor? Saya udah cukup lama ya, masuk di Forex itu udah dari tahun 2020 teman-teman kenalnya. Cuman kalau mendalaminya sekitar tahun 2023 sampai sekarang. Full margin mulai tahun ini. Nah, ini ada yang tanya nih. Maaf sembari nunggu marketnya. Teknik PP kan belum kesentuh. Kalau misal dia baru kesentuhnya esok hari masih tetap valid atau enggak? Enggak, jadi udah dijawab sama Prof. Rex ya. Jadi teknik pivot point itu dia kan modelnya day trade. Jadi per harinya itu level pivot pointnya berbeda teman-teman. Ketika memang udah ganti hari, level pivot pointnya berubah, jangan di entry berdasarkan pivot point yang sebelumnya. Udah entry ya, udah ada entry buy. Trading plan-nya udah di-share juga. Seperti itu. Nah, ini masih running teman-teman. Biarkan berjalan aja ya. Oh, di TikTok ada yang hadir FM. Full margin ceria. Ya, semoga ini ya. Semoga berhasil kena take profit kita. Kalau dari pergerakan harganya sih, sideways-nya di range ini teman-teman. Dua range ini sih. Sideways beberapa jam terakhir ini. Nah, range ini sih. Jadi ya menurut saya masih possible untuk sampai di sini. Kalau kita mau ukur time frame kecilnya ya seperti ini. Kayak Fibonacci, dia ketahan 78,6. Tinggal ini di break atau enggak. Lalu, kalau mau ngukur misalkan ini koreksi bisa sampai mana? Tarik seperti ini aja. Kita tarik Fibo seperti ini, ya potensi bisa sampai kalau time frame kecil ya, 61,8 ini bisa 3744,49 atau 0,5. Kalau memang masih kuat naik, dia akan koreksi di sini mantul naik lagi. Tapi kalau ini di break 78,6-nya, ya next koreksi targetnya bisa ke 127,2-nya ini. Time frame kecil seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sambil ini transaksinya berjalan, semoga take profit. Ya ini kurang tipis lah, kurang berapa? 100 poin. Kalau entry berapa layer? Di HP nggak bisa SL-nya manual satu-satu ya tiap layer. Oh, ini kalau untuk level take profit di HP itu setnya memang satu per satu. Tapi kalau untuk ini ya teman-teman, di versi PC itu bisa pakai script. Jadi bisa langsung set TPSL-nya barengan. Atau kalau misalkan memang mau full margin ya full margin ini aja. Satu transaksi aja lotnya besar. Jadi nggak yang sampai ini teman-teman banyak transaksi gitu malah bingung nanti kalau memang pakai HP ya.
Pakai lot besar aja, satu transaksi cukup. Udah nyariin Bapak Ading. Oke, ya inilah sambil kita pantau teman-teman. Itu Bapak Ade barusan datang, baru join. Nggak apa-apa yang baru join, ini masih ada peluang. Ya, memang kalau misalkan kena ke level entry kita mau re-entry masih bisa. Yang penting level take profit sama stop loss-nya jelas. Itu ya. Bos Narko kemana? Ini belum terlihat teman-teman. Nanti kalau memang beliau itu sukanya nyusul ya. Bos Narko sukanya nyusul tiba-tiba datang, tiba-tiba nongol, ya tiba-tiba nyusul, tiba-tiba nge-share ini, nge-share transaksi yang Bos Narko ambil. Seringnya kayak gitu. Oh iya, nanti malam nih jam setengah 12 itu ada speech-nya Kakek Powell teman-teman. High impact maksudnya. Nah, kemungkinan marketnya bisa bergoyang nanti malam. Jadi ya siap-siap aja. Gas. Live lah. Kalau nanti malam nggak sih, nggak ada live sih. Karena memang speech-nya ini kan ya cuman ini update speech saja teman-teman. Kalau dari investing, saya juga baru tahunya kemarin. Pahlawan selalu datang terakhir, nah itu benar. Aku suka live NFP. Live NFP bulan depan, masih bulan depan. Kalau bulan ini udah kelewat. Buy or sell, ini ada transaksi buy yang masih running. Satu arah atau bisa dua arah perkiraan. Nah kalau itu lebih ke Proflex yang bisa menjelaskan. Yang mana nih? Yang terkait itu speech-nya Powell nanti malam. Ya, tak komen deh. Boleh. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Saya bantu menjelaskan ya, karena King sudah memberikan perintah untuk menjelaskan ke teman-teman semua terkait speech-nya Powell ya. Jadi, The Fed ya, termasuk Jerome Powell maupun anggota-anggota The Fed yang lain tuh sering mengadakan yang namanya pidato. Nah, kenapa kok kita nanti malam nggak ada live trade seperti ini, seperti yang biasanya ya kita FOMC? Karena untuk yang space nanti malam ini, yang saya tahu tidak disiarkan live di akun resminya The Fed. Kalau kita kan biasanya ngikuti di ini ya, di channelnya YouTube Federal Reserve. Itu ada, kita bisa benar-benar ngikuti. Dia ngomong apa tuh kita bisa mendengarkan. Dan kita bisa langsung pantau market juga. Tapi untuk yang nanti malam ini, mungkin ada yang menyiarkan, cuman saya cukup sulit untuk mencari mana yang menyiarkan, teman-teman. Jadi nggak banyak media yang meliput secara live. Biasanya saya nyarinya di ini, di Wall Street Journal. Tapi hari berikutnya, nggak yang di malam, nanti malam pas live gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang teman-teman bisa perhatikan adalah ini, lokasi atau tempat di mana Powell atau member dari The Fed yang lain mengadakan pidato. Kalau tempat pidatonya tuh kayak di universitas atau di sekolah, meskipun di kalender ekonomi itu warnanya merah atau high impact, biasanya dampaknya nggak terlalu kerasa. Beda kalau di tempat-tempat umum atau publik yang lainnya. Contoh kayak yang nanti malam ini menurut saya ini cukup bisa berpotensi berdampak. Nah, itu pandangan saya ya kalau melihat outlook yang nanti malam, speech-nya Powell atau member The Fed yang lain. Sama ini sih, yang sekarang lagi hangat itu kan ini ya, aspek apa, isu tentang pengganti dari Jerome Powell, yang katanya itu orang-orang pilihannya Trump. Nah, ini yang lagi hangat ya, sehingga ya lagi-lagi market kembali ke rumor ya, sehingga ya ini teman-teman bisa lihat sendiri goldnya naik terus. Dan saya akan menyampaikan untuk fundamental dari goldnya secara jangka panjang, saya melihatnya masih bergerak bullish teman-teman. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, semoga membantu menjawab ya teman-teman ya. Thank you, Nico. TP teman-teman, pas banget. Ini candlenya nyentuhnya high-nya 3747,3 ya. Pas di level take profit kita. Terus dia ada koreksi. Ya santai dulu, kita cari momentum untuk entry-nya lagi.
Lumayan 200 poin. Tadi saya telat ini, telat nge-close-nya. Close-nya agak bawah, jadi harusnya di sini tadi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih profit. Berarti aku telat masuk. Nah, ini udah take profit. Dapatnya di harga berapa dulu? Ini kalau di break kita mau buy lagi bisa sih. Cuma nunggu breaknya dulu aja. Tunggu valid break part-nya. Nah, mantap. Ada NTP. TikToknya juga ikut itu ya. Luar biasa memang. Marketnya mendukung sekali. Prospect dapat. Wah, ini Prospect speech-nya langsung TP ya. Dapat tipis masih dapat 0 sekian. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Ini kita tunggu breaknya aja. Ketika di break kita ambil buy. Ini kalau dari pergerakan harga kenceng kayak gini, kita mau buy dulu sebenarnya nggak masalah sih. Ini kan ada berapa pantulan? Satu, dua, pantulan ketiga ya. Itu pantulan kedua di area side base-nya. Masih hold? Ya nggak masalah. Penting pasang SL plus aja. Yang penting pasang SL plus-nya. Oke, aku udah ada crypto main per XAU kok. Udah TP saya belum ya. Mungkin selisih spread. Ya beda spreadnya. Cuman harusnya kalau memang kenanya di sini tuh harusnya TP semua teman-teman hike-nya itu. Pas banget kok. Gitu ya teman-teman. Nah ini kita mau gas buy lagi bisa ini. SL 200 poin aja tapi. Pendek-pendek aja. Nah kena spread. Buy XAU USD lagi. Di harga berapa ini? 3747,3. Stop loss-nya nih saya kasih peluang lagi teman-teman. Buy lagi, buy on breakout ya. Harusnya sih oke, ini bisa naik sih harusnya. Nah, yang tadi belum TP harusnya kena TP. Karena kan udah ngebreak ini. Lumayan jauh ngebreaknya 60 poin. Spread akun premium kena lah itu harusnya. Oke ya, peluang kedua kita ambil buy. Semoga sampai take profit dengan selamat. Dari M5-nya juga bagus nih strukturnya. Dia udah ngebreak ekor yang di atas ini. Cuman bagusnya lagi kalau yang close-nya ini bodinya di atas ekor sih. Tapi ya nggak masalah kita tunggu aja. Kita pantau. Ini lama-lama teman-teman yang hadir ini siang hari ini, setiap kali live trade yang ditunggu-tunggu malah ini ya, goldnya ya. Jarang ada request sekarang. Biasanya ada request analisa ya, BTC yang lain-lain. Nah, pada nunggu goldnya kalau sekarang lebih lebih seru soalnya teman-teman. Candle M15 sebelumnya udah break buat scalping buy. M15 sebelumnya yang mana? Ini apa nih harga berapa ya? 47,02 ini. Iya, kalau M15 sebelumnya ini valid buy juga sih. Udah nge-break candle ekornya yang sebelumnya sih, yang bearish ini. Jadi ya masih oke. Teman-teman ambil buy berdasarkan itu juga cukup oke. Spill settingan Fibonya.
Vivo saya pakai Vivo level biasa. Defaultnya sih, cuman ada tambahan ini aja. Dua level 78,6 sama ini 127,2. Nah ini dua level ini tambahannya. Cuman itu aja sih. TP di berapa? TP-nya 3749,3. Lebih baik untuk latihan jantung. Ya kalau teman-teman full margin buat senam jantung oke. Tapi ya jangan jangan dibiasain senam jantung terus. Ya nanti malah terlalu sehat teman-teman jantungnya. Lebih mantul profitnya, ya itu yang jelas profitnya lebih mantul, lebih yoi. Ini saya akan tambahin lagi. Top up-nya masih di situ, masih aman lah. Biar PP kejemput nih. PP-nya di harga berapa sih antrinya? Si Hmm. PP itu di 3726 kurang lebih. Oh, 3726 ya? Saya malah nggak ada yang pakai ini ternyata. PP-nya hilang. Seingat saya di sini kemarin, cuman nggak tahu kok hilang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita sambil pantau aja. Ya, dia ada koreksi dulu. Ini hampir nyentuh 127,2 di sini ya. Kalau memang dia koreksi, harusnya sih nggak jauh. 61,8 inilah. Atau ya, atau kalau di situ cluster, hmm, iya, 61,8 ini area. Ini cukup oke sih. Cukup oke area untuk koreksi. Bisa tambah muatan lagi. Kalau mau ditambah, jaga money management. Yang penting stop loss-nya nggak dijauhin aja. Beranikan lebih dari satu layer berdebar-debar. Ya itu, jangan jangan terlalu overtrade ya. Mau pakai banyak layer nggak masalah, yang penting dijaga lotnya. Itu teman-teman. Jangan sampai lotnya terlalu besar atau terlalu lebar. Terlalu lebar maksudnya layernya banyak banget ya. Itu jangan, kurang oke. SL-nya di mana? Stop loss-nya tadi ini 3745,3. Ini saya share nih. Nah, kita lihat ini area apakah memang jadi pantulan yang oke. Ini kan tadi cluster 61,8 sama 38,2 ya. Pas banget nyentuh dia mantul. Cuman pantulannya akan seperti apa ya kita pantau lagi. Dia tuh terlalu ini gepeng. Paling nggak ngebreak 61,8 lah. Jadi konfirmasi cukup oke. Nah, ditiup teman-teman. Boleh itu. Sambil ditiup-tiup. Ini siapa ini biasanya suka tiup-tiup ini. Dari Bos Narko biasanya yang tiup-tiup ya. Fufu fufu gitu. Ya, jangan jangan offset, ayo nggak boleh offset. Ya ini harusnya oke lah, cukup bagus. Pantulannya pas banget ini. Ini kan level cluster tadi. Tinggal kita tunggu take profitnya aja. 749,3. Gimana ini berarti? Di sini. Nah ini. King, apakah sesuai isu XAU sampai 4.000 itu, King? XAU sampai 4.000. Kalau pendapat saya bisa-bisa aja. Di akhir tahun ini mungkin ya itu bisa-bisa aja. Cuman ya balik lagi, XAU ini kan aset yang bisa dibilang masuknya safe haven, aset lindung nilai teman-teman. Itu jadi memang apa ya, kalau safe haven mungkin ini bisa dibantu jelaskan sama Prof Rex yang lebih paham. Siap, siap.
Silahkan Prof Rex, sambil kita tunggu ini, goldnya TP. Oke, siap menjelaskan King Miko. Ya, kalau ke 4.000 saya rasa mungkin sekali ya. Jadi di market sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Nah, tapi ya ini kalau saya bicara berdasarkan fundamental dari masing-masing instrumen saja. Nah, kalau saya melihat ke gold ya sekali lagi di tengah kondisi yang nggak pasti, yang dicari itu goldnya. Nah, sehingga kalau kondisi nggak pasti ini masih berlangsung sampai nanti berlarut-larut ya goldnya akan naik terus. Nah, cuman ya itu kelemahannya fundamental saya nggak bisa memastikan oh apakah nanti bulan Oktober, November tembus 4.000 atau akhir tahun tembus 4.000. Itu nggak bisa. Kita harus kembali ke technical analysis. Yang mana kalau teman-teman cek di time frame besar, H4 misalkan, ya kalau saya menilai ya, pergerakan gold sekarang ini akan koreksi dulu, akan turun dulu, cuman turunnya terbatas. Setelah dia koreksi selesai, nanti akan naik lagi. Nah, itu versi saya ringkasnya seperti itu, Bose. Yang bertanya apakah mungkin nggak sampai 4.000. Jangankan 4.000, 4.500 tuh mungkin. Ya karena itu di market nggak ada yang nggak mungkin. Ya saya mengalami sendiri bahwa di mungkin nggak nyampe 2 bulan yang lalu ya, saya merasa 3.300 itu udah kemahalan. Saya bilang 3.500, 3.700 kayaknya nggak apa namanya ya, nggak bisa tercapai dalam waktu dekat. Dan nyatanya sekarang baru bulan September aja udah tembus 3.758 ya. Nah, itu. Saya pun yang merasa apa ya mengamati hubungan antar instrumen itu awalnya menilai wah kayaknya terlalu cepat sih kalau naik setinggi itu. Buktinya sekarang sudah tercapai, teman-teman. Jauh lebih cepat dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Ini tempatnya Prof Rex ini nge-lag ya di tempat teman-teman atau gimana? Tempatku internet connection ini unstable. Oh, ini udah normal lagi sih. Ya, Oh, silahkan sudah dilanjut. TP ini. TP lagi. Wah, picuan. Nge-lag-nya ternyata ini untuk TP dulu. Ya udah, silahkan dilanjut Prof Rex. Dejavu, teman-teman. Tadi King Nico entry terus memberikan perintah ke saya untuk ngobrol. Nah, TP ini sama. Dejavu King ya, Dejavu. Pokoknya udah saya manut sama King Nico aja lah. Ya itu ya, lanjutkan ya. Jadi poinnya adalah eh, menurut saya bisa bisa jadi ya 3.800, 3.900, 4.000 tuh bisa tercapai. Cuman ya bisa mungkin sebulan, 2 bulan atau sampai akhir tahun saya nggak tahu. Kuncinya selama kondisi nggak pastinya ini masih terus berlanjut ya goldnya akan naik. Simple, teman-teman cek aja di antara banyak instrumen yang paling bullish yang mana. Ya, kripto sedang koreksi, sedang turun. Market indeks saham ya, memang ada kenaikan tapi kenaikannya menurut saya belum signifikan. Nah, apalagi yang selain gold ya, yang paling bergerak bullish. Silahkan teman-teman cek. Nah, itu menurut saya money flow-nya udah kebaca ya. Investor cenderung untuk udah dijawab sama Bos Bima. Money flow-nya sedang larinya mana ke gold. Kenapa ke gold ya? Karena tadi itu ya, banyak kondisi yang masih nggak pasti. Bahkan dengan adanya kemarin ya karena safe haven benar yang dicari adalah aset-aset safe haven atau lindung nilai. Bahkan ketika kemarin tanggal 18 si Powell bilang akan ada 3 kali kemungkinan potong suku bunga, tapi ada satu kalimat kunci atau frasa kunci motongnya itu hanya karena untuk supaya bursa tenaga kerja nggak turun terus menerus alias risk management cut. Nah itu ya gitu aja mungkin King ya supaya nggak terlalu panjang. Kalau mau bicara panjang mungkin bisa kita buat sesi yang lain aja nggak masalah. Coba cari peluang yang lain King ini ditunggu sama teman-teman kayaknya next peluangnya King Nico. Habis dapat peluang terus penjelasan biar gak tegang bos sih. Kayaknya harus gitu sih teman-teman ya. Jadi harus saya ambil peluang, Prof Rex jelasin, nanti TP. 2 kali loh. 2 kali ya gitu. Tadi tiap saya ambil peluang, Yang nyari peluang king, yang jelaskan Prof. nah marketnya langsung TP habis itu. Unik sih, tapi ya ini lucu.
pengalihan fokus. Nah, itu biar teman-teman nggak terlalu fokus mantengin chart terus. Tahu-tahu TP gitu aja. Kalau peluang sell jangan dulu lah. Jangan ini, jangan ambil sell dulu. Kita mau nge-sell boleh, tapi ya ini tunggu konfirmasi yang oke. Saya akan cari buy lagi teman-teman. Sabar ya. Sambil ini kita coba cari peluang yang oke. Momentumnya kita buat entry yang oke di mana. Ini naiknya lumayan kencang. Iya, pergantian sesi. Biasanya jam 12.30 ini memang ini kok. Ganti candle langsung agak-agak ada ini getaran-getarannya. Biasa jam makan siang. Jam makan siang katanya. Halo bos. Halo Bos, selamat siang. Selamat bergabung. Alhamdulillah. Ini yang baru aja gabung siapa ini? Maksudnya yang baru aja join NS Trade siapa? Coba absen. Saya, Bos. Bos Safin ini udah lama. Nah, ini udah lama Bos Safin ini. Bos Edi. Loh, ini kayaknya saya udah lihat juga kemarin. Wah, ini nama-nama ya, saya familiar ini. Banyak penyusupnya. Nama-nama yang saya familiar ya. Kayaknya udah lama joinnya, baru bilang baru join. Oke, kita pantauin aja. Kita pakai Vivo ini buat cari next level targetnya di 78,6 inilah. 78,6 ini coba kita pertimbangkan kalau memang nggak di break kita mau ambil sell oke. Nih, Hakiko hadir siap. Mau sebulan join NS oke. Ya mungkin joinnya baru ini ya. Baru baru aja belum lama. Saya baru jam 2 joinnya. Lah ini ini kok Ian ini wah. Sambil kita nunggu ini sih, tunggu cari peluang yang oke buat entry. Bos Narok kemana ini bos Narok? Bos Narko belum kelihatan teman-teman. Nanti biasanya dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba nge-share ini, share transaksinya yang diambil, ngeteng dia, mau deteng. Tiba-tiba muncul jadi ninja. Nah itu, tiba-tiba muncul dari ninja. Ya terbang, ya udah nggak apa-apa. Kita mau cari peluang lagi masih bisa kok. Ini tunggu koreksi aja kita entry. Tenang, peluang itu bisa dicari kapanpun teman-teman. Cepetan DPK. Ingat, berapapun take profitnya disyukuri teman-teman. Masih hold. Wah, ini masih hold. Ya pertimbangkan lah. Mau set take profitnya di mana. Penting pasang SL Plus. Itu ya. Mau naik atau mau turun, kita gas benar. Mau naik atau mau turun, goldnya tetap ke kanan teman-teman. Itu pasti. Geraknya ke kanan. Kalau di kamera gini pakai kacamata kaos hitam kayak apa ini? Kayak yang suka sama Jim. Oh, iya ya, saya tahu maksudnya ini. Ya memang mirip lah. Memarket 5.000 pun peluang selalu ada ya, betul. Kalau ke kiri harus pakai spion. Kalau ke kiri kebalik catnya teman-teman. Quotes semalam udah di post itu udah repost juga saya kemarin. Nah, saya udah repost juga itu kemarin teman-teman. Ya ini kita pantau aja. Di NS masih ada kelas privat, King. Kalau private masih ada sih, private masih ada teman-teman. Private mentoring ada terus itu. Saya suka lihat posternya Prof Rex dan Kingo dibikin versi AI, udah kayak film baru rilis di bioskop.
memang keren sih itu yang desain. Ini tim medianya nggak main-main gitu. Pak Pati, Pak Pati. Hmm, apa aja dicariin tuh? Katanya ditanyain tadi dari mana itu Papa Ade. Sarapan teman-teman. Habis sarapan Habis sarapan. saya support di balik layar aja. Seperti belakang saya. Tradingnya scalping untuk live trade lebih cocok sama King Nico ini. Saya pun ikut follow, jadi udah dianalisain King Nico. Saya jadi penganut Hakiko sekarang. Jadi NS Trade divisi Hakiko. Jamnya beda negara. Kita makan siang, beliau makan pagi. Ya, bisa aja ini teman-teman. Ada yang mobile lagi? Gas? Oke, boleh. Ya kita gas lah. Mau Ki nge-zoom sambil di mobil ini loh. Oke, sambil di mobil. Keren sih. Hati-hati. Tetap hati-hati ya sambil di jalan ya. Iya Ki mau ke Bos Narko. Wow. Mau nyamperin bos narko ternyata. Mau Ki tak kasih kripik. Orangnya kemana ini orangnya? Nah itu, boleh itu kontak-kontakan sama bos narko tuh. Ini ya, untuk buy-nya SLTP 200 poin aja, pendek aja. Saya lihatnya ini masih bisa berpotensi untuk naik. Dapat buy 3755 ternyata kita buy. Ya udah nggak apa-apa. SL-nya di 3753, TP-nya di berapa ini? 3757. Nah, itu udah saya share ya. Di pucuk tapi ngeri juga. Ya, yang mau ikut silahkan. Yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Kalau yang mau yang ngeri-ngeri sedap ya udah jangan ikutan gitu. Itu aja simple. Simple teman-teman. Praktis. SL di mana? SL-nya ini 3753 stop loss-nya. Take profit 3757. Saya ikut. Oke, siap. Langsung pasang SL plus aja nggak apa-apa kok kalau misalkan udah running lumayan. Apalagi scalping pendek-pendek gini ya. 2 layer aja pakai 0,01. Oke tuh, jangan remehkan kekuatan 0,01 teman-teman. Kali ini 1 layer aja ya, nggak masalah. Saya juga ini cuma 2 layer aja teman-teman. 0,05 kali 2 tadi. Apakah akan take profit lagi? Ini kalau saya lihatnya malah dari time frame agak besar di M5. Potensi dia bisa nyentuh ke sini sih. 37 ya 3757 benar TP kita tadi. 3758 juga bisa hampir ke ATH. Kalau memang kondisinya strong uptrend gini, dia bisa create ATH baru teman-teman. 1500 balik mungkin nggak? Ini udah dibantu jawab sama Prof. Rex ya. Jaraknya itu bisa-bisa aja teman-teman. Ya, ini saya tadi awalnya lihat kok gambarnya ya di share Prof. Rex ini agak unik. Ya udah biar dibantu jelaskan. Nah, silahkan Prof. Rex boleh bantu jelaskan ya. Biasanya kalau dijelaskan kan nanti TP. Oke, bantu menjawab ya, karena ada perintah untuk menjelaskan. Semoga nanti dapat TP lagi yang ketiga kalinya, teman-teman. Ya, jadi menjawab mungkin atau enggak, jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena ini pernah terjadi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, 2008, 2009 ya, selepas krisis di Amerika atau di seluruh dunia, waktu itu ada subprime mortgage krisis, pemerintah Amerika mengucurkan bantuan ya supaya ekonomi cepat pulih. Nah, sebagian dari dana cash atau stimulus yang dialirkan itu kan dipakai orang-orang ya salah satunya untuk bertransaksi di gold. Sehingga goldnya ini dia naik kenceng. Nah, setelah momen naik ini dia turun.
Nah, ini dia turun. Dan turunnya sampai 45% nih. Cuman ya lama ya, dari tahun 2011 pertengahan sampai 2016. Nah, poinnya ke sini sih, lebih ke 45%-nya. Artinya dari yang awalnya dia 1.900 ya, US dollar per troy ounce, itu sempat turun sampai ke harga 1.000 sekian. Nah, ini pernah terjadi. Jadi, kalau ditanyakan sekarang mungkin nggak ke 3.500. Jangan kan 3.500. Kalau ternyata mendadak nih, misalkan minggu depan ya, perang Rusia-Ukraina selesai, Timur Tengah udah clear, beres. Perang dagang juga udah clear, nggak masalah. Ekonomi Amerika udah mulai bertumbuh, aman semuanya. Goldnya turun. Pasti turun. Nggak usah sampai 3.500. 3.000 pun sangat mungkin. Nah, itu. Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu kapan apa namanya, Putin mau menyelesaikan itu ya, perang kemudian di Timur Tengah juga kapan akan berakhir, kita nggak pernah ngerti. Nah, belum rumor di Amerika namanya apa namanya tuh yang sekarang masih hangat tuh, yang The Fed ya, Jeremy Powell, penggantinya siapa, kita juga nggak tahu apakah penggantinya Powell punya visi misi kebijakan yang sama atau enggak. Nah, itu kita kita nggak tahu. Ya, jadi semoga menjawab ya, Ko Ian dan teman-teman semua, kalau bertanya kemungkinan. Ini pernah terjadi, dan ingat ya, ada pepatah di market, history repeat itself, jadi berpotensi terulang kembali. Cuman ya ini kita nggak tahu kapan akan terulang, teman-teman. Oke, itu aja mungkin King dari saya, pandangannya terkait pertanyaan yang menarik ya. Terus ini ada yang bertanya, eh, tapi gold itu turunnya nggak kayak Bitcoin kan ya, Prof? BTC bisa turun 10.000 dalam sehari. Saya ingat dulu tuh. Oh ya, beda, beda. Kalau kripto itu kita mesti ingat dulu pemicunya dia turun apa. Beberapa waktu yang lalu, karena saya ngalami fase-fase itu, fase ketika benar-benar turunnya tuh ekstrim sekali, teman-teman. Ya, dan waktu itu saya juga sempat share ya, share akun saya yang di kripto, sempat loss lumayan, tapi setelah itu recovery, dan recovery-nya ya lumayan ya, hampir $1.000 waktu itu. Turun dalam itu biasanya karena ini faktor security ya. Misalkan ada hack dari beberapa sekuritas terpercaya yang apa, reputasinya global ya, kalau sampai itu kena hack biasanya langsung turun. Atau yang kedua, negara-negara yang punya backup dana dalam bentuk kripto atau Bitcoin menjual. Nah, itu biasanya akan diikuti oleh apa sebutannya kalau di kripto apa? Big whale ya. Nah, paus-paus besar atau ikan besar, mereka ikut-ikutan jualan. Nah, jadi beda dengan gold. Ya, kalau gold turun itu berarti kondisi ekonomi global itu fine-fine aja. Nah, itu malah goldnya turun karena uangnya itu nanti berpindah dari yang aset lindung nilai kayak gold, pindahnya kemana? Ke saham misalkan, atau ke apa namanya, aset berisiko kayak kripto. Jadi bisa jadi kalau next time goldnya turun, nih kriptonya malah gantian naik. Itu bisa, teman-teman. Nah, gitu ya. Semoga cukup menjelaskan. Ini ringkasnya seperti itu. Terus Prof izin pandangan Nasdaq, saya ada buy entry 2472, apakah masih ada koreksi? Koreksi masih masih bisa ya, masih bisa terjadi di Nasdaq, karena ini sih lebih karena Powell memang mengisyaratkan akan adanya pemotongan 2 kali tambahan, tapi ya ini dia masih harus melihat data-data ekonomi yang mendatang, yang mau dirilis mendatang. Nah, ini emang cukup apa ya, cukup dakdikduk menurut saya. Cuman ya itu, secara teknikal aja saya memandangnya ya masih bisa lanjut uptrend. Apalagi nanti masuk kuartal keempat ya, biasanya di kuartal keempat itu untuk saham-saham itu berpotensi untuk menghijau, teman-teman. Ya, seperti itu. Terus apa lagi nih? Mas Anton aja gantiin. Wah, jangan. Saya harus pindah kewarganegaraan berarti ke Amerika. Dan panjang prosesnya ya untuk sampai ke sana. Nggak lah, terlalu terlalu apa ya, terlalu mengada-ngada. Habis 70 juta, wah sayang sekali ya, itu pas pas turunnya tuh cukup dalam ya berarti ya waktu itu ya. TP, wah TP lagi, wah mantap King, mantap mantap. Ya udah, berarti ini waktu saya ini ya ngobrol Sesi. sudah selesai. Saya kembalikan ke King ya, King Nico. Ini bukan di saya, teman-teman. King Nico yang masih sinyal kan, King Nico. Terhindar dari King Nico. Saya cuman ini aja buat menunggu momen-momen ke TP-nya aja. Silahkan, King, silahkan.
sayang sekali tadi yang bilang udah di pucuk-pucuk tadi. Nggak ikutan, ah. Kecewa Ini sudah. kalau di luar di US sana ada The Fed, kalau di sini ada The Rex, teman-teman. Ada The Rex ya. Gacor katanya tuh. Nah, maksudnya Aku tamu King. Siap. Ya, biar 3 kali TP beruntun. Kita tunggu koreksinya, kita cari peluang lagi, teman-teman. biar Happy cuan, teman-teman. 3 kali take profit 600 poin ya. Mantap. Lagi FOMC dengerin Sabda. Aduh, kasih 10 kali TP ya. Bisa-bisa aja, suka-suka aja, teman-teman. Tapi kan tergantung kondisi market. Kita mau ambil peluangnya gimana. Wangi Kiro. Ini tadi yang di TikTok keren tuh. Ada yang take profitnya berapa ya? $151. Luar biasa ya. Gak mau dengar Powell lagi. Iya, ini. Dengar speech-nya Prof. Rex saja. Sang penggerak. Enggak, bukan penggerak sih. Sang penarik TP, teman-teman. Sukanya narik harga ke level TP. Ini agak unik juga sih. Iya, kok bisa gitu ya? Kalau ATH di reject terus candle bearish apa bisa sell? Jangan dulu. Sell-nya bisa-bisa aja, sell pendek bisa. Tapi ya ini kalau memang ATH di break dari yang sebelum-sebelumnya, dia bisa lanjut naik, teman-teman. Kondisi seperti ini. Dipantau aja. Ini ketika di break malah menurut saya bisa lanjut naik. Tiba-tiba di Amrik gantiin Powell. Powell speech marketnya goyang, Prof. Anton speech langsung TP. Nah itu bedanya. Pandangan untuk news jam 1 ini gimana? Jam 1 ini ada news apa? Selain dolar biasanya nggak terlalu ini sih. Jam 1? Nggak ada di tempat saya. Beda negara tadi. Iya, kayaknya beda negara sih. Newsnya di tempat saya ini 19.30, 20, 20.45, 21, sama jam 23.35. Tempat saya newsnya isinya siang ini Miko TP 3 kali. Itu newsnya. News terkini. Hot news, teman-teman. Hot news. Ya, seperti itulah. Mungkin mungkin yang low impact, medium impact mungkin. Tapi low impact juga saya cek nggak ada sih. Atau itu bisa jadi beda negara tadi loh. Jamnya beda. Nggak, maksudnya serius nih. Ya, Zona waktunya berbeda. ya mungkin beda. Oh, ini apa namanya? Mungkin teman-teman ini kan jamnya ini belum diganti. Bawaannya kan kalau ini minus 4 ya. Ini coba di refresh lah. Biasanya dia kan, nah ini kan bener kan GMT minus 4 nih. Jam 1-nya yang mana? 13. Ya ini. Fed Powell speaks. Ya, itu masih nanti jam setengah 12 malam kita, teman-teman. Mama 12.30 news. Nah, news King Nico aja dengerin. Ya, bisa-bisa aja, teman-teman. Kalau ikut kelas private-nya gimana? Kalau ikut kelas private-nya, langsung chat ke tim NS ya, langsung kontak admin. Nanti akan langsung dikasih panduannya, teman-teman. Atau teman-teman akses di websitenya NS Trade bisa kok. Ada itu NS Trade, nsstriptrade.id/private mentoring. Itu ada. Kelas private itu onsite atau online? Offline, teman-teman, kalau kelas private itu. Kita ketemu langsung sama tim NS ya. Jadi barengan sama tim NS. Nah, ini kita tunggu ini dulu aja koreksinya. Mantul. Iya, memang mantul. Sabar dulu tapi. Ke Surabaya berarti ya. Kalau offline-nya menyesuaikan tempat, teman-teman. Kadang bisa di Surabaya, bisa di Solo juga. Tergantung lokasi teman-teman nanti
sesuai kesepakatan aja. Ya, ini lokasinya. Yang tanya lokasinya di mana nih, Bos Franz nih? Di mana? Palembang. Wow. Ya, kita ke Palembang bisa juga. Nah, itu bisa ke Palembang juga, teman-teman. Masih di hold yang dari 3747 ya. Panen tuh kalau di hold sampai sekarang tuh. Ke Seribuan. Malang aja, King. Di Pemalang. Malang. Oh, ke Malang. Malang. Oh, ke Malang. Malang juga bisa. Masih dekat sama Surabaya. Bali. Bali juga bisa, teman-teman. Bisa semua ya. Bisa semua. Bisa. Jakarta bisa. Jogja bisa juga. Gorontalo bisa lah. Bisa diatur. Intersel belum. Sabar dulu. Ada yang mau sell 150 poin nggak? Pendek aja. Mau. Oke, kita sell 150 poin aja, teman-teman. Ambilnya pendek aja. Ini memang SL-nya kita di atas ini. Atau ya oke lah, masih oke. Nah ini, sell 150 poin. Kamboja, ampun bosku, jangan. Jangan dulu lah. Kamboja itu yang menarik apa ya, teman-teman ya? Jangan bilang yang aneh-aneh loh ya. Nanti tiba-tiba bilangnya, oh, loh ya kan, udah saya duga bakal bilang kayak gitu. Ini selnya setupnya teman-teman, silahkan diikuti. Pendek aja, 150 poin cukup. Bu, hampir TP teman-teman. Langsung kena TP. Ya udah di close aja. Lagi King. 150 poin TP. Ya oke lah. Lucu juga sih ini. 150 poin pendek banget. Langsung TP, King. Iya, mantap ini langsung TP. Mantap, terima kasih. Sama-sama teman-teman. Ini EA versi real, King. Kopi enak ini. Gold versi real. Gak jadi nasi goreng ntar malam babi guling. Wah ini nanti nambah terus. Profitnya nambah, gak jadi babi guling. Nanti setik gitu teman-teman. Mantap, gacor. Gak masuk akal ini. Masih wholesale. Jangan jauh-jauh lah. Ini area untuk TP sih untuk sekarang ya. King, katanya tadi ngantuk, King. Mau beli kopi katanya, King. Udah ditagih saya. Kode, udah di kode memang. Udah di kode. Ngode teman-teman itu loh, ada yang mau beliin kopi nggak? BCA 394. Rame-rame DO-in King Kopi. Boleh ini. Yang mau kirim kopi juga boleh. Bercanda teman-teman. King kalau private King sendiri yang ngajar apa gimana? Kalau private class saya ikut sharing teman-teman. Ya saya membawakan tentang full margin. Tapi nggak boleh pulang. Saya nggak pulang kok, saya nggak kemana-mana. Sekantor dibeliin kopi nanti. Loh, kemarin udah teman-teman. Dalam juga merahnya. Ya ini turunnya lumayan. 144 orang kirim kopi. Bisa nggak tidur sampai akhir tahun. Asam lambungnya langsung meronta-ronta teman-teman. Hold sampai 350 gimana, aman nggak? Kejauhan sih. Jangan sampai 3750. Ini 38,2. Buy tipis teman-teman. Gas. 200 poin aja. Banyak. Iya. Kita buy 200 poin aja ya. Tipis ya. Take profitnya 3757,3. King mau kopi apa, King? Tak beliin, King. Stop lossnya 3753,30. TP-nya ini tadi 3757,30. Yang sell-nya masih di hold, close dulu aja. Ya, di close dulu. Nah, ini kita sambil pantau ini. Mungkin reference mau bersabda lagi. Nah, sambil King mau kopi apa, King? Aku yang beliin, King. Wah, ini malah ditraktir sama Papa Ade.
Mau kopi apa, geng? Bebas ngikut ini kalau saya. MT5 saya nge-lag. Kebanyakan profit itu sampai nge-lag itu. MT5 yang nge-lag ya, kebanyakan profit nih. Ini saya growth 300% teman-teman akun saya ternyata. Hampir 300%. Lalu gemes kalau lihat kondisi udah TP terus ternyata makin dalam. Ya, jangan gemes teman-teman. Jangan ini kalau bahasa Jawanya itu ojo gelo. Jangan nyesel. Kita udah set trading plan, memang kita ambilnya scalping ya jangan yang panjang-panjang targetnya. Gitu. Kalau ke private tim NS yang ke kota-kota atau kitanya, bisa kita yang ke tempat teman-teman atau teman-teman yang ke tempat kita. Tergantung kesepakatan aja. Jadi nanti kan tetap nanti ada koordinasi sama tim NS. Fleksibel kita itu. Zoom gini sehari berapa kali? Sehari 2 kali, siang dan malam. Banyak yang pesan kopi. Ada yang minta less sugar, ada yang minta cafe latte. Ya, gitu teman-teman. Ini dia ketahan di mana ya ini? Di 50618. Tapi ini masih bisa lah koreksi ke TP kita ini. Kurang tipis. Ya, saya pakai lotnya lot mini aja teman-teman. Masih bisa antri nggak? Bisa. Masih bisa. Live trade-nya nggak ditambah sehari 3 kali. Bisa. Nah, kalau sehari 3 kali mau minta jam berapa aja teman-teman? Pagi, siang, malam. Satu paket. Paginya jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi, jam 10. Ayo coba votingnya teman-teman. Ya, sungguh. Coba kasih usulan jam berapa nih kalau pagi? Jam Jam 8. 6 aja biar bangun pagi. Jam 6 berangkat kerja, jam 10. Jam 6. Loh, kalau jam 10 ini terlalu dekat sama live siang kita ya. Ya. Jam 10 live sampai jam 12. Jam 12 live lagi ya. Live-nya 4 jam Jam teman-teman. 8 ideal, King. Nah, jam 8 masih oke. Jam 8 masih oke sih. Jam 8 sampai jam 9 ya. Oke. Sekitaran jam 8, jam 9. Boleh dipertimbangkan teman-teman. Coba nanti ini kita koordinasikan sama tim dulu ya. Malah biasanya pagi-pagi itu marketnya enak loh. Ya biasanya trending dulu sebelum sideways. Siapa yang kemarin yang bilang? Udah cocok. Oh iya, kemarin Prof Rex yang bilang. Iya. Udah cocok sehari 2 kali. Kalau bisa 3 kali, kenapa enggak gitu? Nah, gas jam berapa aja ikut. Itu. Sebentar izin lah dulu sampai lupa sholat. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Jangan sampai lupa. Jam 8 WIB, jam 9 Wita. Ya, oke lah, boleh lah. Beruntungnya dipertemukan dengan NS Team. Nah, beruntung juga bisa ketemu dengan teman-teman. Yang ikut siang hari ini ada 148 orang. Luar biasa ini. Tim yang dari Surabaya itu siapa, King? Yang dari Surabaya apanya maksudnya? Siapa gimana? Apa ada tim yang di Surabaya? Di Surabaya ada Bos Narko. Oh, Bos Narko itu asli Surabaya ya? Asli Solo, cuman stay di Surabaya. Jadi kalau mau teman-teman mau ketemu sama Bos Narko malah bisa ini. Atau coba kasih ini ya nanti yang pagi itu buat apa screening market. Nah, jadi kita nggak yang setiap live itu full marginan. Ya itu juga bisa teman-teman. Yang pagi khusus buat screening market. Jadi tiap live trade nggak yang full marginan gitu. Itu juga nggak apa-apa. Ya OTW ke SL teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nah SL nggak apa-apa. Kalau saya di Solo,
Nah, saya di Solo, bukan di Surabaya. Ya, kena stop loss nggak apa-apa, 200 poin. Nah, masih hold sell, maaf. Nah, ini kita kena stop loss karena ada yang hold sell ini. Bercanda, teman-teman. Bercanda ya. Nah, ini 127,2. Ya, tunggu tunggu area yang oke lah. Kalau turunnya kenceng ya jangan dilawan. Itu aja. Yang masih hold sell nggak apa-apa, teman-teman. Nggak masalah ya. Sangat tidak masalah. Nah, ini saya akan coba ini ya. Saya akan coba re-entry buy. Teman-teman yang mau ikutan silahkan. Ya, yang mau ikutan boleh. Yang tidak mau ikutan juga nggak masalah. Karena memang ini sedikit agresif entry. Saya ini ambil acuannya dari Fibo level aja, time frame kecilnya. Nah, take profitnya nggak yang panjang-panjang. Cuman di 3755,2. Karena kalau memang dia ini nanti naik lagi, kemungkinan bentuk swing high yang lebih rendah di M1-nya. Paling ya di level ini 5554 masih oke untuk take profit ya. Tapi kalau turun lagi ya udah kita better cari next peluangnya. Nah, Kiko Manot King, SL gak apa-apa. Nah, itu cocok gitu. Tinggal kita lihat ini koreksinya mau sampai mana. Yang limanya, oke. Ada pola yang lebih besar ternyata tuh. Level SL-nya ini Fibo 50 teman-teman ternyata. Ya agak jauh sih, tapi nggak apa-apa. Saya belum set stop loss-nya ini, malah naik juga. SL di mana? SL-nya amannya sih 3750,7. Cuman kalau untuk kondisi sekarang ya itu level cukup oke sih. Tapi saya tunggu ini Fibo 50-nya di break atau enggak. Itu. Ini cukup menarik untuk di full margin. 350,5 teman-teman. Stop loss-nya, take profit-nya 3755,5. Itu aja. Prof Anton lagi, Prof Rex. Mau speech lagi, Prof Rex? Nih yang ditunggu speech-nya. Tadi ini sih, soalnya Prof Rex nggak speech ya, jadi marketnya turun, magnetnya hilang teman-teman. Bisa saatnya gitu kena SL ya. Iya, soalnya memang ini, memang udah siap dengan resikonya, terus sama yang kena stop loss tadi juga sebagian kecil dari profit teman-teman. Jadi ya udah. Indikatornya apa ya di bawah? Bawah ini indikator stokastik, stokastik biasa. TP mana? 3755,5. Ini saya share ya. Cuman ini agak kurang oke sebenarnya peluangnya. Tapi saya emang ambil peluangnya ini untuk testing aja. Baik, saya seperti itu setupnya. Teman-teman kalau baru dapat sekarang ya oke. Ini kalau take profit recovery teman-teman. Saya akan set SLTP dulu ini. Oke, saya udah set SLTP. Tinggal nanti tunggu ini akan terkena TP atau enggak. Teman-teman ada yang ikutan buy-nya atau ada yang wait and see? Ikut, King. Ikut. Oh, ikut ternyata. Jadi saya tiap entry langsung ikut ya. WNS, oke. Masih ada yang wait and see, ada yang ikut. Izin duluan mau jemput anak sekolah, skip peluangnya dulu. Oke, siap, nggak masalah. Hati-hati teman-teman yang ini ya, yang sedang di luar.
Nah, pola-pola candle seperti ini yang bikin agak kepikiran teman-teman. 5061,8. Ya masih bisa lah harusnya. Oke, level take profit kita di atas sana. Ini tadi level apa ya? Kita hapus aja deh, nggak pakai. Oh, tiup teman-teman. Gas. Gitu terus. Ada yang niupin juga ini. Nah, kurang dikit lagi take profit ya. Untung selnya udah saya close. Nah, itu. Aduh, kepencet TP. Ya, saya ikutan deh. Saya mau pencet juga ini. Tapi tunggu dulu deh teman-teman, tunggu naik aja. Untung selnya TP gak tiba ya. Selamat teman-teman. Yang ikutan peluang bayinya. Udah running profit. Pasang SL Plus langsung aja. Langsung pasang SL Plus-nya. Makasih ditemenin katanya. Ini teman-teman yang di sini memang ini kok banyak yang nemenin ya. Ini kita exit aja teman-teman ya. Kita close aja. Udah lumayan TP ya. Oke, di exit aja, kita close manual. Jaga-jaga kalau dia balik turun. Oke, mantap. Recovery, lumayan recovery-nya. Oke. Ya mungkin untuk siang hari ini seperti itu dulu teman-teman. Kita tadi berapa peluang ya yang diambil ya berarti? Ada 4 atau 5 ya? 5 peluang, 1 SL, 4 TP. Ya masih 80% lah, masih oke lah. Tempat saya growth-nya ya hampir 300%. Ya udah lumayan lah buat siang hari ini. Oke ya, 110%. Oke, keren, keren. Siap. Mungkin siang hari ini seperti itu dulu teman-teman. Kita lanjut lagi nanti malam. TFH4 161,8. Kalau di H4 kemarin saya udah gambar sih. Memang saya lihatnya itu ada 161,8. Cuman ini udah dipantul teman-teman. Yang di sini kemarin 161,8-nya itu kena. Ya, poinnya kalau itu ditembus. Poinnya kalau ini ditembus ya bisa lanjut. Lanjutnya kemana? Sampai 261,8 ini. 3.800-an tapi. Masih sampai di situ untuk H4 ya. Itu. Wah, thank you profit 2,5 juta buat makan siang. Wah, lumayan itu besar itu. Zero spread komisinya berapa persen? Zero spread per lotnya itu $10 teman-teman. Per satu lotnya ya. Nah, tembus ekor dikit terus mantul. Bener sih kalau tembus ekor dikit dia mantul. Saya setuju soalnya memang ini ekor-ekornya ini yang mantul. Ketahan di 161,8-nya. Thanks masih hold buy. Oh iya naik. Ini harusnya sampai TP-nya ini. King, kalau pakai IDR kok kayaknya gak itu ya ngelek, saya sering ngelek ya. Nge-lag gimana maksudnya? Apa HP saya Saya nggak pernah nge-lag kayak sih apa? akun IDR ini. Saya dulu kan pakai yang USD, terus pakai IDR kok agak berat gitu loh. Nggak ada Oh, hubungannya sebenarnya. sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Sama aja sih. Lancar-lancar aja kok. Saya pakainya lancar ya. Oke ya, seperti itu dulu mungkin untuk siang hari ini. Thank you buat teman-teman semua. Thank you juga buat Prof Rex ya udah bantuin narik-narik TP-nya tadi. Kita lanjut lagi nanti malam. Happy cuan teman-teman. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang and stay konsisten anytime, anywhere. See you guys.